guys, jadi kita tuh udah sampai di Taman Mini Indonesia Indah. Yeay. Tapi ini lagi hujan. Ya, jadi hujan. Ya. Hujan. Nah, Jadi itu, kita bakal ngelewatin Keong Emas nah itu Keong Emas tuh situ tuh. di sono. Nanti dilihatin kalau udah dekat. Oke, see you. Nah ini Keong Emas nih. Isi Keong Emas ada apa aja ya, Dap? Ada teater. Jadi biasanya itu kalau di Keong Mas itu biasanya muter-muter film Indonesia. Oh gitu. Iya. Nah di sini ada Museum Istiqlal. Jadi ini ada Museum Al-Quran sama Museum Istiqlal. Tapi sedang ditutup karena sedang renovasi. Gitu. Jadi guys, ini ada stasiun kereta gantung. Tapi lagi hujan, jadi dipakai orang cuma buat neduh. Nah, terus di sana itu ngeblur. Nah, terus di sana itu harus ada apa namanya? Berbagai rumah adat. Iya, berbagai rumah adat. Tapi Anjungan. ya anjungan daerah. Nah, ini contohnya ada anjungan dari daerah Bali. Tapi untuk saat ini kita nggak bisa masukin semuanya. Ya, karena lagi direvitalisasi. Terus juga karena ini lagi hujan deres. Nih, ini anjungan dari daerah Bali. Namanya ini Candi Bentar. Iya, namanya Candi Bentar. Oke. Selamat pagi Bapak, ini dengan siapa saya berberita, dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya Leonardo Sadityo. Oke Bapak, Bapak, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah ada strategi khusus yang dibuat untuk menarik minat wisatawan untuk mengenal sejarah dan kebudayaan di kawasan wisata Taman Mini ini, Pak? Jadi gini, strategi khusus kalau dikatakan strategi yaitu memang kita sebagai pengelola taman mini itu bukan mengubah tapi memperbarui wajah taman mini secara apa ya namanya, ini kan revitalisasi. Dulu taman mini sudah ada, sekarang kita mau fungsikan kembali. Namanya revitalisasi kan kelihatannya itu ya, artinya nah berarti kita mau fungsikan kembali taman ini itu menggunakan konsep 4 pilar. Yang pertama green, smart, inklusif, dan yang satunya lagi green, smart, inklusif sama culture. Berarti taman ini itu kita fungsikan kembali, strateginya itu kita fungsikan kembali sebagai ruang terbuka hijau. Yang kedua, untuk segala lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan dan apapun itu. Terus kita juga mencoba untuk mempertahankan budaya kita sebagai benteng penjaga kebudayaan Indonesia. Ini tetap karena ini yang lama juga seperti itu. Dan yang terakhir kita berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan konsep smart. Smart itu yang berarti dalam pengelolaannya kita menggunakan cara-cara baru, inovasi modern, menerapkan teknologi di dalamnya, dan juga tidak membuat sesuatu yang lama itu sebagai hambatan. Selanjutnya, apakah dalam pengelolaan fasilitas tambahan di kawasan Taman Mini ini, manajemen Taman Mini itu juga mempertimbangkan pandangan dunia internasional nggak sih Pak? Kayak misalnya menyediakan pemandu berbahasa asing. Kalau pemandu pasti kita menyediakan karena sebagai pengelola destinasi pariwisata tentu kita akan menyediakan fasilitas untuk hal-hal seperti itu. Selanjutnya,
apakah manajemen di Taman Mini ini memiliki ISO 14001 terkait sistem manajemen lingkungan, Pak? Ya, untuk ISO 14001 ya untuk manajemen lingkungan, kami sebetulnya akan mengarah ke sana, tapi yang pasti kami menggunakan 9001 2000 itu ya, dengan SNI 9024 2021 itu kita sudah menerapkan. Kita akan mengarah ke 14001. Akan tetapi dalam revitalisasi ini tentu proyek-proyek ini pasti sudah mempertimbangkan itu. Secara mudah kita bisa lihat bahwa dulu Taman Mini itu 70% bangunan, 30% RTH. Sekarang kita kembalikan lagi konsepnya seperti konsep awal, jadi 30% bangunan dan 70% itu ruang terbuka hijau. Selanjutnya, bagaimana sih Pak cara manajemen Taman Mini ini untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan serta perilaku wisatawan? Ini salah satu contoh ya untuk perilaku wisatawan, karena ini kita sedang melakukan. Kita itu belum launching kan. Sebenarnya kita sedang melakukan uji buka terbatas. Uji buka terbatas ini dilaksanakan untuk mengetahui ini akan dijadikan konsep dasar untuk mengetahui bagaimana perilaku wisatawan, apa yang diinginkan wisatawan, bagaimana wisatawan untuk mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan. Salah satu contohnya di depan kita itu ada pusat kontrol mobilitas. Yang dimaksud pusat kontrol mobilitas adalah karena kita menyediakan sarana transportasi tidak berbayar ya, jadi include di dalam. Nah, pusat kontrol itu nanti akan digunakan untuk mengetahui bagaimana cara mereka atau perilaku mereka dalam melayani para pengunjung. Kalau dengan mengetahui perilaku kendaraannya, kita bisa mengetahui perilaku sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh pengunjung, minimal dari mobilitas mereka di dalam lingkungan. Yang pertama. Terus yang kedua, kita juga mencoba membatasi pergerakan kendaraan berkarbon, walaupun itu juga dirasa kita masih dalam tahap uji coba, jadi tidak salah agak sulit melaksanakan itu karena terjadi banyaknya pelanggarannya. Itu juga digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi data-data tersebut, akan digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi ketika kita akan melaksanakan proyek launching di tahun 2023. Ya, baik. Terus selanjutnya, bagaimana cara manajemen Taman Mini ini untuk mempertahankan wisatawan yang sudah ada sebelumnya? Salah satunya dengan seperti tadi ya Mbak ya, untuk mempertahankan itu kan salah satu pilar kita adalah culture ya. Nah, culture ini sebetulnya merupakan pilar yang sejak lama rutin juga menerapkan itu. Hanya saja mungkin konsepnya berbeda. Berarti sebagai pusat kebudayaan itu Taman Mini akan tetap ada seperti itu. Salah satunya. Hanya kan kita menambahkan ruang terbuka hijau. Sebetulnya konsep green ini dulu pada saat pembangunan Taman Mini pun seperti itu. Hanya kan gini ya, satu konsep itu kan harus dijaga terus keberlangsungannya ya kan. Kadang-kadang ketika dalam perjalanan waktu kita itu secara tidak baik secara sadar maupun tidak sadar konsep itu berubah sehingga kita mengembalikan itu. Nah, itulah cara kita mempertahankan bagaimana dulu orang yang pernah kenal Taman Mini ketika era kecilnya, ketika teman-teman ya mungkin teman-teman belum merasakan Taman Mini dulu. Nah, itu dia akan mengingat kembali bahwa Taman Mini sekarang juga masih seperti dulu, tapi dia akan berubah kembali lagi menjadi seperti dulu, hanya saja eranya yang berubah. Kita akan menambahkan smart di situ, dan penambahan smart inilah yang kadang-kadang
yang merupakan inovasi baru kami, karena smart ini kan implikasinya jadi banyak, mulai dari pembelian tiket, cara perilaku wisatawan yang berubah. Nah itu jadi walaupun sekarang visitor manajemennya itu juga masih belum tentu sempurna, tapi itu merupakan nanti kita akan menyempurnakan itu pada saat grand launching. Nah, inilah visi yang harus sama-sama baik pengelola taman mini maupun pengunjung itu kita harus menyamakan visi ini. Penyamaan visi ini mungkin sesuatu yang gampang dikonsep, akan tetapi ketika kita mengimplementasikan di lapangan itu menjadi sulit, karena tujuan utama orang datang ke taman ini adalah, kalau kita melihat ya itu sebenarnya kita itu akan menerapkan sabta pesona. Sabta pesona itu udah konsep yang kita kenal dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah kenangan. Ini kan senyum, sapa, ramah dan lain sebagainya itu, tapi yang terakhir ultimate goals-nya itu adalah kenangan. Kenangan inilah yang akan dibawa dan akan dikembangkan atau di boost sebagai repeating order. Gitu. Jadi kalau saya terkenang di suatu tempat, kalau saya gampang ya, saya perokok gitu ya. Ketika saya terkenang akan Indomaret, beli rokoknya pasti baru, standarisasi pelayanannya sama, itu akan menjadi repeater bagi Indomaret tersebut. Saya kira konsep itu akan sama. Gitu ya. Selanjutnya, apakah manajemen taman mini ini menerapkan sistem reservasi online untuk memudahkan wisatawan untuk mendapatkan tiket wisata atau pelayanan lainnya? Ya, seperti yang saya jawab tadi, itu memang kita menerapkan salah satu pilar kita adalah smart. Smart itu salah satu implementasinya merupakan online ticketing, dan itu di www.tamanmini.com ya. Kita udah ada, walaupun implementasinya nggak semudah apa yang terjadi sekarang. Kita masih dalam penyempurnaan sistem tiketing kita. Itu kan kalau kita bicara itu kan di depannya. Di depan nanti ada interface, nanti ada back, ada di belakang, yaitu nanti outputnya adalah laporan. Nah, kita masih menyempurnakan itu semua. Sebagai pengelola, TWC itu mengelola kan destinasinya kan berbeda. Walaupun konsepnya sama, tapi destinasinya berbeda. Nah, inilah dalam proses penyempurnaan sistem tersebut. Baik Pak. Selanjutnya, apakah manajemen menyediakan informasi dan produk-produk pariwisata atraktif yang up to date dan terintegrasi? Kita menyediakan informasi itu pasti. Ada customer service kami yang akan selalu menyediakan segala informasi terkait dengan pariwisata yang atraktif. Kita punya beberapa produk baru seperti Changing Guard, yang dulu Changing Guard itu kayak kalau kita melihat di Istana Buckingham, mungkin kita bisa lihat pergantian jaga. Sebetulnya itu kan pergantian jaga biasa. Akan tetapi kita kemas itu dalam sebuah pertunjukan yang cukup menarik. Nah, itu juga informasi semacam itu terkait perkembangan, terkait penambahan fasilitas, semua ada di pusat layanan informasi kami. Hanya saja karena ini bukan terbatas, sekali lagi kami mohon maaf karena ini uji buka terbatas. Judulnya aja udah jelas, uji buka terbatas, jadi semua masih dalam keterbatasan. Selanjutnya,
apakah manajemen Taman Mini ini menyediakan akses yang cepat untuk melihat jadwal aktivitas kawasan wisata, terus kayak rencana perjalanan atau reservasi tiket? Ya itu semua di tamanmini.com itu kalau untuk melihat cepatnya bisa di tamanmini.com, saya kira bisa, atau datang ke sini. Kalau datang ke sini kan jauh ya, kalau untuk yang itu di web ada. Baik, Kak. Selanjutnya, apakah kawasan wisata Taman Mini memanfaatkan warisan budaya dan industri kreatif di wilayahnya untuk menambah pengalaman berwisata? Kalau misalnya iya, bagaimana Pak caranya? Jadi gini, kita tetap memanfaatkan semua anjungan dengan bekerja sama dengan para anjungan. Sekali lagi Mbak, kita tetap mempertahankan apa yang ada. Itu salah satu pilar kita di culture. Culture itu dalam artian luas berarti kita memperlihatkan budaya tanah air secara lebih komprehensif. Anjungan itu biasanya kita bisa melihat hanya bangunan mati. Nah, kita berusaha sebetulnya, kita berusaha untuk menghidupkan anjungan tersebut, bukan hanya memperlihatkan budayanya, akan tetapi seluruh potensi daerah yang ada. Mbak dari mana? Asalnya dari Tangerang, Pak. Dari Jawa Barat, Banten. Iya, Banten, Pak. Nah, pernah nggak tahu anjungan Banten di sini? Belum tahu, Pak. Nah, ya. Jadi bahkan sekarang teman-teman yang milenial ini nggak tahu loh ada anjungan Banten dan isinya apa. Nah, ya. Itulah PR kita untuk memperkenalkan destinasi warisan budaya ini, karena warisan budaya ini kita melihat warisan budaya itu hanya tari-tarian, hanya bangunan adat, tapi itu kan akan jadi mati ketika Anda nggak tahu, ketika teman-teman nggak tahu apa isi anjungan Banten. Orang yang dari Banten, mungkin orang yang dari Sumatera Barat juga nggak tahu. Ketika datang pertama, itu adanya rumah gadang. Saya lebih kenal sederhana daripada anjungan Sumatera Barat. Nah, kita akan memanfaatkan itu bukan hanya melihat masa lalu kita yang hebat. Mungkin ini juga karena perlu. Kalian umur masih berapa sih rata-rata orang vokasi ini? 19. Belum ada 20 ya? Nah, ini asik nih. Enggak, jadi gini ya. Itu kan bagaimana dulu pasti kalian pernah dengar bahwa kita punya pahlawan-pahlawan yang hebat, kita punya kerajaan-kerajaan yang hebat di Nusantara ini. Tapi tahu nggak apa kelemahannya? Itu dulu. Sekarang yang hebat siapa? Sekarang yang hebat siapa? Yang hebat Amerika sama Rusia, Mbak. Dulu kita. Nah, bagaimana tugas PR kita adalah menumbuhkan rasa cinta ini sehingga kita akan menjadi bangsa dan negara yang hebat. Ketika kita sudah orang lain sudah berpikir caranya tinggal di Mars, kita masih ribut bagaimana siapa presiden kita tahun 2024. Itu salah satu fungsi anjungan untuk menampilkan potensi teman-teman. Kalau teman-teman memang berprestasi harusnya tampil di sana, kan gitu. Harusnya tampil di anjungan-anjungan daerah tersebut. Jadi anjungan daerah itu, culture itu bukan hanya culture tari-tarian, culture budaya, maksudnya budaya dalam artian tari-tarian, adat dan lain sebagainya. Tapi culture itu adalah culture terkait dengan milenial, terkait dengan potensi sumber daya manusia. Baik, untuk pertanyaan terakhir, tindakan apa yang diterapkan oleh manajemen taman ini untuk memberikan pengakuan dan untuk menggabungkan warisan seni, sejarah dan budaya yang berwujud dan tidak berwujud di pusat kawasan dan sekitarnya untuk meningkatkan pengalaman berwisata?
Nah itu tadi. Enggak, ini teman-teman ini dari Jakarta semua. Dari Palembang, Mbak. Pernah ke rumah adat itu, ke Anjungan Sumatera Selatan? Belum, Mbak. Tahu isinya apa? Padahal di internet ada loh itu harusnya. Pernah ke Anjungan DKI itu apa isinya? Selain ondel-ondel ya? Nah, sejarah betapa hebatnya dulu. Betapa hebatnya dulu. Ya, inilah pengalaman wisata, inilah bahwa kita ketika masuk berwisata ini kita tahu ke dalam, kita melihat, kita merasakan apa yang ada di sana dulu, dan kita memiliki kebanggaan sehingga memunculkan potensi, memunculkan ide kreatif teman-teman untuk berjuang lebih, untuk mendapatkan inspirasi. Jadi ini selain menjadi sumber smart culture, green, inclusive, tapi juga merupakan sumber inspirasi buat sumber daya manusia kita yang akan meneruskan perjuangan negara ini. Kalau saya kan 45 ya umurnya, paling 11 tahun lagi saya pensiun dan udah selesai tugas saya. Di Taman Mini paling saya kan cuma penugasan, saya tuh sorry ya kalau di sini teman-teman kadang agak itu karena pengelolanya itu dari Taman Wisata Candi, sehingga saya karyawan Taman Wisata Candi ditempatkan di sini. Teman-teman ini dari awal bekerja di Taman Mini, ketika ada perpindahan pengalihan kerjasama pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke BUMN, saya ditugaskan di sini. Jadi bukan saya orang asli di sini, tapi saya belajar, saya berusaha mengerti apa yang menjadi harapan dan tujuan visi misi di Taman Mini. Oleh sebab itu, kalau teman-teman tahu, kita berusaha menerapkan budaya yang tadinya budaya yayasan menjadi budaya BUMN. Core value kita akan menjadi berubah. Coba kalau Anda lihat itu selalu saya pasang itu di belakang itu, ada core value itu dari Pak ET itu ngasihnya. Saya dipaksa untuk menerapkan itu, tapi bukan apakah budaya lama itu salah dan jelek, enggak juga. Hanya kita kan mengikuti perkembangan, apa yang mengikuti perkembangan. Nah, inilah yang akan coba diterapkan di Taman ini sekarang. Berhasil atau tidak nanti waktu yang akan menjawab. Jadi saya harapkan ini berusaha berkembang, berusaha berhasil. Akan tetapi nanti waktu yang menjawab semua itu. Dan saya sekali lagi, karena tadi pertanyaan terakhir ya Mbak ya, nah, jadi saya senang kalau ketemu anak-anak muda ini. Seharusnya teman-teman yang ngasih ide saya gitu loh, bukan saya ngasih ide. Kan saya kan saya itu kan lahir di perbatasan generation Y sama generation milenial gitu. Jadi saya bisa pakai handphone, bisa pakai segala sesuatu yang berbau. Ini kan di zaman saya mengikuti loh Mbak, mulai dari mesin ketik 486, 586 sampai Pentium itu saya ikuti gitu loh. Cuman kan saya lahir di era dulu. Teman-teman kan lahir sudah zaman seperti ini. Tantangannya tentu berbeda. Ketika saya menerapkan, saya ngomongin ini, Mbak Penny ngomongin ini, tentu beda loh tantangannya sama Anda besok. Saya dulu S1 itu udah hebat loh dulu ya. Saingan saya itu cuma SMA. Ketika saingan saya udah banyak S1, saya terpaksa S2. Kan gitu kan. Ketika saya S2 ternyata ada yang S3, kan brengsek juga tuh. Nah, itulah tantangan teman-teman gitu loh. Apakah vokasi itu jelek? Dan itu menurut saya enggak. Teman-teman saya ada yang vokasi sekarang jadi orang kaya juga kan. Enggak, ini pengalaman teman saya. Teman saya itu ada, saya kan SMA di Semarang. Saya di SMA biasa, teman saya ada yang di pendidikan industri kayu atas, namanya PIKA di Semarang. Di PIKA Semarang itu kita cuma 3 tahun kan SMA, kan dia 4 tahun. Mulai dari kelas 0, 1, 2, 3, 4.
kelas 0, 1, 2, 3 gitu. Ada kelas 0-nya gitu ya. Saya tanya ketika itu, apa yang mau pelajari di kelas 0? Di industri kayu gitu. Dia vokasi juga kan. Dia lanjutannya namanya ke perguru apa? Institut apa itu kayu, pokoknya kayu. Dia pengolahan hasil hutan. Nah itu di tahun pertama di tingkat SMA itu dia jadi ngamplas. Kebayang nggak sama ngamplas? Tahu caranya ngamplas kan? Gampang kan? Nah itu setahun buat dia. Mulai dari amplas biasa sampai amplas modern itu kelas 0. Jadi dia di kelas 0 itu ketika kalau dia nggak mau melanjutin dia akan jadi ahli amplas. Tapi akhirnya itu berlanjut sekarang dia jadi salah seorang direksi di perusahaan perkebunan dan olahan hasil hutan terutama terkait kayu. Dan saya salut sama dia. Itulah vokasi, itulah hasil vokasi yang kita nggak tahu. Bahkan kayak saya sarjana itu kan sok bersih, sok keren ya. Karena saya sok keren, sok bersih, ketika sama mereka saya kalah. Ada juga teman saya itu ahli batu di vulkanologi, dia sekarang kerja di PVMBG, tapi itu bagiannya dia, cuman dia punya usaha selain itu di bagian perbatuan, itu juga dari vokasi dari UGM. Ya. Sekarang gue nggak tahu dia tuh tiba-tiba dia jadi ahli mineral kan. Itu insinyur kalau mau bangun bendungan tanya sama dia batunya yang paling cocok yang mana. Dia cuma jalan ke kali, terus dia milih-milih batu, nah batu jenis ini yang cocok untuk bendungan. Itu bayarannya gede. Itu sama orang yang ngitung kalah. Ya, cuman itu dulu ya, itu pengalaman saya. Semoga Anda dapat pengalaman yang lebih baik. Jadi jangan khawatir. Ini vokasi berapa tahun sih, Pak? 4 tahun. Sama ya, D4 ya? Iya, D4. Kayak STAN ya? Iya, Iya. terapan. Sarjana terapan. Iya, sarjana terapan kan. STAN itu kan nggak punya SE, tapi dia punya AKT-nya. D4. Iya benar. Saya nggak masuk sih, otak saya kurang kan. Saya terlalu nyaman dulu, jadi semoga teman-teman lebih berjuang. Dan kalau dia Taman Mini ini Anda kasih dia ke kami. Kadang pola pandang saya itu kan pola pandang kuno. Walaupun saya berusaha ngikutin teman-teman. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bersedia di wawancara. Jangan khawatir, Pak. Kita menerima input itu. Terima kasih ya.